Nanya gue ke ibu-ibu itu, ada ibu-ibu kan, ada warung yang jaganya ibu-ibu. Alas roban itu mana ya? Gue bilang kayak gitu kan. Lah ini alas roban mas. Mas mau kemana? Dia bilang kayak gitu kan. Saya mau ke hutannya bu, mau ke hutan alas roban. Kayak kuping itu kayak tit, kayak sakit itu loh. Wah anjir kuping gue sakit banget nih itu bang. Kaget bang gue. Pas gue masuk dalam, wait kata gue ini kok alas roban kok rame kata gue. Jadi kiri kanan itu jalan itu, gue jalan tengah-tengah itu orang semua bang. Cuman itu gue jalan itu rame bang di sana bang, kayak kiri kanan gue tuh kayak warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya nih udah ada Bang Dul. Waduh, abang. Halo bang. Gimana kabarnya abang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Amin. Bang Dul nih. Nah, sebelum Bang Dul nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak loh Bang Dul. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Semarang. Iya, saya Semarang. Semarang. Yang semoga jadi teman-teman semua ya, di balik pengalamannya Bang Dul ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Betul. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Dul nih punya pengalaman saat penelusuran di Alas Roban. Iya, saya pernah punya pengalaman penelusuran di Alas Roban dan wah gitu kayak paling horor menurut saya, paling horor. Dan saya juga di situ penelusuran itu memang betul-betul luar biasa horornya dan beda dengan penelusuran yang lain. Oke, dan di penelusuran itu katanya Bang Dul sempat melihat kayak keramaian seperti kayak ada peradaban gitu ya. Iya, kayak sampai di pulang itu diikuti nama sosok gitu kan. Betul. Dan sampai betul, akhirnya ke situ lagi gitu. Wah, ini penasaran. Dan ada videonya Bang ya? Ada nih saya videonya. Boleh Bang? Ya, saya videonya. Tonton dulu sama teman-teman nih. Ya udah ya. Sorry. Oke. Wah. Nah, jadi itu saya ambil momen setelah saya dibentak itu sama bapak-bapak itu sama ibu-ibu di warung itu. Oke, di warungnya Alas Roban kan terkenal dengan warung gaib juga ya. Iya, di warung itu sih warung saya. Gaib dan lain sebagainya gitu kan. Wah, ini penasaran sih tentang kisahnya Bang Dul nih saat penelusuran di Alas Roban ya Bang ya. Betul. Oke. Mungkin tahan dulu kali Bang cerita nih Bang. Siap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang, silakan kopinya. Seruput dulu Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang Dul buat cerita nih? Let's go. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya itu kan ya emang saya suka sendiri kayak gitu kan. Aku suka sendiri. Jadi kesendirianku itu kayak dari awal itu aku nggak suka rame. Terus nggak suka kayak
yang rame-rame itu. Pokoknya aku suka sendiri di rumah, di kamar kayak sendiri kan. Nah terus emang aku punya kawan, jadi kawanku itu namanya Malvin. Dia itu kebetulan kawanku kreator. Nah kreator horor, dia kayak cerita kayak, lu daripada sendiri mending lu ke ini aja deh, jadi kreator horor aja. Wah gimana tuh caranya? Ya udah, lu posisi di rumah ya gue di Semarang nih. Nah terus yaudah lu ke Bekasi dulu sini ke rumah, begitu kan. Yaudahlah, habis itu ya gue coba pikir-pikir nih, gue pikir-pikir bingung, kata gue mau ngapain nih, kata gue ke sana. Tapi gue nggak bisa jadi kreator horor nih. Terus habis itu gue nanya, bang, emang di Alas Roban serem ya, begitu kan? Ya begitu deh, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, seserem gimana sih gue Alas Roban? Gue pengen dah ke sana, kayak gitu kan. Terus teman saya si Malvin itu kayak bilang, jangan deh lu, jangan ke sana. Pokoknya kalau di Alas Roban itu kayak, wah bahaya deh, dia bilang gitu kan. Enggak, saya pengen tahu itu bahayanya gimana bang. Karena kan kalau misalkan saya suka sendiri kayak gitu kan, ya kalau di hutan aman lah. Kan Alas Roban itu alas itu kan, jadi itu hutan semuanya. Makanya teman saya si Malvin gak boleh itu, ya mungkin dengar kita riwayat Alas Roban itu pertama kerajaan gaib, terus juga ada warung gaib di situ, banyak kecelakaan dan juga banyak istilahnya tragedi-tragedi yang emang di luar nalar manusia. Nah terus setelah itu aku tetap maksa kan, aku bilang aku pengen ke Alas Roban bang, tapi aku jemput kamu nih, aku bilang gitu. Nah terus habis itu kata dia, ya gue sih nggak bisa ngelak karena ya keputusan di lu semua sih, begitu kan. Terus si Malvin ngomong kan, ya udahlah kalau keputusan dari gue, ya udah bang, kata gue nih, gue siap-siap dulu nih, kata gue kan. Dalam keadaan telepon itu aku kayaknya sore hari itu, sore kan, karena aku emang bener-bener santai di situ. Aku telepon si Malvin itu kan. Terus setelah itu ya keesokan harinya aku mulai siap-siap, pagi aku siap-siap, aku telepon lagi untuk aku kayak mutusin ini kita bakal jadi gak nih, karena emang titik aku tuh emang ke Jawa Timur. Cuman aku ngejemput Malvin sekalian kita main ke Alas Roban karena aku nggak tahu, sambil aku diajarin konten horor kan sama dia kan. Nah terus setelah itu mulai dari jam 4:30 saya perjalanan itu tuh saya udah gak enak banget bang. Udah kayak anjir, ini gue yakin gak sih ke Alas Roban, tapi kok kayak merinding semua nih. Ini aku belum ke Alas Roban, bahkan aku belum nyentuh Alas Roban sama sekali. Ini gue udah, wah gila nih, aman gak sih gue ya. Dan terus saya sambil nunggu mobil bis berangkat itu, nah jam 6, pas jam 6 selesai maghrib itu bis datang. Saya naik ke bis, kebetulan saya itu naiknya di tengah-tengah, jadi ada ibu-ibu juga tuh di situ kan. Kami di bis kan bareng-bareng kan sama antrian yang lain kan. Ibu-ibu tuh sempet tanya, dia kayak, mas mau kemana? Aku bilang saya mau ke Bekasi bu, gitu kan. Oh ke Bekasi? Iya mau ke rumah temen, gitu kan. Iya karena aku nggak cerita, kok mukanya aneh, dia bilang gitu. Maksudnya aneh gimana ya bu? Kayaknya saya biasa aja deh, gitu kan. Terus ibunya kayak takut-takut kayak gitu, emang ada apa mas, cerita aja, dia bilang gitu kan. Nah terus si ibu itu tanya, enggak sih bu, saya ya mau main ke rumah teman saya, cuman saya mau diajak ke Alas Roban. Emang saya Alas Roban yang mana mas, yang di Batang itu? Iya. Oh berarti masnya ini ya suka horor ya, begitu kan. Terus ya saya nggak suka horor sih bu, karena saya suka sendiri, kayak gitu kan. Nah terus habis itu, oh ya udah deh, kata gitu kan. Ya udah saya istirahat. Nah istirahat terus beberapa waktu kemudian gue sampai ke Bekasi itu, gue kayaknya itu jam 1 deh, 1:30 malam tuh. Gue dijemput sama Malvin. Gue sebelum berangkat emang gue pertama ngecek dulu nih, atau gue sambil ngobrol kan, ngobrol dulu bang sama gue nih. Gue juga agak sedikit bimbang bang, kata gue agak bingung bang. Emang kenapa? Kita sebenarnya Alas Roban itu ngeri gak sih bang? Kan gue udah bilang, lu masih nggak percayaan. Ya lu nya maksa terus, kata gue. Ya gimana ya bang? Kata gue pengen nih gue konten di sana. Kata gue kan lu yang ngajarin. Ya udah lu bikin video aja, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kita besok berangkat nih, fix nih. Ya udahlah berangkat. Nah terus habis itu gue istirahat. Malamnya gue mimpi kayak mimpi dikejar-kejar sama orang tuh gue.
kejar-kejar sama orang. Pas gue mimpi itu kan, pas gue mimpi kaget gue bangun, anjir, kata gue, lu kenapa Dul? Mimpi gue dikejar-kejar sama orang. Duh, gimana ya? Lu gini jadi nggak sih berangkat sebenarnya? Jadi bang, tetap bang. Yaudah, ya kan, terus habis itu gue mulai dari situ gue, udah lu mandi dulu dah. Mandi karena gue nyampe kan itu kan subuh kan, nyampe itu subuh gue mandi terus habis itu gue bangun tidur gue itu jam setengah 10 kayaknya itu gue, setengah 10 pagi gue mandi terus habis itu gue mastiin lagi, gue cek nih kan gue gitu kan, lu ada motor kan bang? Ada, tuh motor gue tuh ya motor baru itu, motor baru kan. Pas gue cek, wah aman nih motor nih kata gue. Boleh ya kita berangkat ya? Ya udahlah, gue siap-siap dulu. Malpin siap-siap, kita siap-siap berangkat. Terus kita mulai awal perjalanan saya ke Alas Roban itu emang aku tuh kayak udah nggak enak hati gue. Sebenarnya mau jalan apa enggak sih? Terus gue jalan, gue mikir-mikir di jalan sama cerita-cerita. Kata gue bahaya nggak sih bang? Kata gue, ke Alas Roban, ya sih gue gimana lu aja sih Dul. Kalau emang lu nya nggak bisa, ya udah kita langsung bablas ke Semarang. Kalau emang lu nya mau, ya udah kita mampir ke Alas Roban. Lagian kan kita ini lewat Alas Roban. Terus dari situ tiba-tiba nih gue di pertengahan Bekasi ke Kerawang, ban gue bocor bang. Perasaan kata gue ini motor bagus nih, kok ban bocor? Lu gimana sih bang? Kok ban bocor? Ini ban ini sebenarnya gak pernah bocor dulu, ini ban baru loh. Kok bocor? Kata gue, kenapa ya? Dan kan di situ kan jadi tukang tambal itu jauh bang. Gue dorong dulu sambil gue mikir, bang, gue gimana nih? Wah, demi kejadian itu kejadian dari awal. Gue udah mikir-mikir yang nggak jelas, gue nggak karuan. Cuman tekad gue kayak pengen kesana. Ke Alas Roban itu gue penasaran kan. Terus gue di situ santai-santai dulu. Gue sambil lihat-lihat lah kayak gitu kan. Kata gue kan kalau kita kan istilahnya yang namanya kita penasaran kayak gitu kan. Gue searching. Tuh anjir, iya sih kerajaan gaib itu ada warung. Kata gue kayak, itu mah cuma cerita nih. Kata gue, kalau gue nggak sendiri ke sana, nggak mungkin gue bisa tahu gitu kalau emang itu tuh betul-betul kayak gitu kan. Nah terus habis itu gue jalan sampai pertengahan Cirebon, ya Cirebon ke arah Tegal Brebes Cirebon itu digas itu motor susah. Itu sebelum gua kira itu tali gasnya patah, copot tali gasnya kan. Gas susah, kata gua. Wah, edan, kata gua ini Pin. Kata gua ini kacau nih. Gua udah kayak di dalam hati tuh kayak gua berangkat gak sih sebenarnya? Tapi kayak gua tuh pengen gua penasaran ke sana. Dan Malpin cerita sama gua, cerita panjang. Dan cerita Malpin bilang kayak gini Dul, demi kebaikan kita berdua deh, bilang kayak gitu. Mending lu gak usah kesana deh Dul, bahaya itu kan, ketimbang lu kenapa-napa. Lagian kan kita kan perjalanan masih lama. Lu kan mau ke Jawa Timur kan. Ya gue cuman saran aja sih, dibilang kayak gitu, cuman saran aja. Cuman kalau emang lu tetap bersikukuh untuk kesana, ya gue terserah lu. Ya bukan masalah gua takut. Kalau gua sih kan cuma nganter lu doang. Tapi ya lu kira-kira kuat nahannya nggak nih, katanya. Lu bakal kenapa-napa deh pasti. Itu udah dipilih si Malpin itu, temen gua. Kata gua, jawab kan, ya gimana ya Pin, ini kan najar gua Pin. Yang namanya gua najar, kalau gua udah janji atau gue punya najar, gue harus berangkat nih ke sana, gitu kan. Tapi lu yakin? Ini kita pertama kita ban udah bocor loh, dan ini motor udah nggak bisa digas, ini gimana? Tadi gitu kan. Terus gue bilang kayak, ya udahlah Pin, kata gue pengen ke sana dulu dah, kata gue dah. Pokoknya apapun resikonya, ya ini nazar gue pasti gue harus lakuin nih ke Alas Roban itu kan. Langsung ada orang sebelum gue jalan tuh, gue ketemu orang dulu di situ. Kenapa mas? Ini pak nggak bisa digas.
itu si bapaknya, dia orang lewat, nanya, dia starter, itu motor hidup. Kok hidup? Perasaan tadi, oh enggak pak, mungkin habis bensin, gue bilang kayak gitu kan. Karena gue nggak mau cerita sama orang, cuman ini gue cuman hanya, ibaratnya gue doang berdua sama Malpin yang tahu. Istilahnya orang lain nggak usah, saya tahu. Hidup lagi, kata gue, nyala lagi Vin. Coba Pin matiin lagi, dinyalain lagi sama dia. Oh iya nyala nih. Terus kata gue, deh kita keburu malam nih, kata gue kan. Lagian kan perjalanan kan jauh juga nih gue. Terus gue jalan langsung. Nah, gue jalan itu sebenarnya penuh dengan tanda tanya di antara iya atau tidak gue harus ke Alas Roban itu. Tapi kayak dibisikan kayak kuping gue itu kayak bahasa Jawanya gitu ya. Udah lu kesana aja, bahasa kitanya udah kesana aja. Wis kue ronono. Jadi udah lu kesana aja gitu. Tapi gue kehalang sama tekadnya Malpin juga agak gugup juga, dia itu agak kayak takut kayak gitu kan. Kata gue ya, wah gue gila nih kata gue. Kuping gue udah bilang nyuruh ke sono, Malpin udah gugup, gue ketimpa omongannya Malpin. Kata gue, ya anjir gue merinding cuy. Nah terus setelah itu, ya udahlah kata gue, bodo amat gue berangkat. Apapun yang terjadi gue berangkat. Nah Malpin cerita panjang tentang Alas Roban. Terus sebenarnya kan gue udah lihat searching dulu kan. Gue pengen tahu lah cerita dari si Malpin dulu, karena kan gue lebih suka ngedengar ke kuping, dari kuping ke kuping kan. Kata gue, Malpin bilang katanya, iya ada orang di situ pernah ada yang hilang juga dulu di Alas Roban. Karena tahu sendirilah Alas Roban itu hutan. Terus katanya, dari itu tuh ada juga katanya pasar gaib lah katanya. Ada juga katanya yang ngomong juga katanya. Itu katanya ada warung gaib lah katanya. Nah, si Malpin cerita kayak gitu bukan berarti kayak hati gue tuh kayak ngedon, kayak gue tuh kayak penasaran nih. Wih, yang diomongin Malpin sama cerita yang gue lihat yang dilihat di searching sama nih kata gue. Yang nggak jauh beda omongannya. Makin penasaran, tiba-tiba motor bannya ke depan kerak kayak gitu, kayak nabrak kayak gitu, kayak kepleset. Berhenti gue, astagfirullahaladzim. Pin lu bawa motor gimana sih Pin? Gue, aduh kata gue ini motor kenapa ya? Nah itu tuh gue mau masuk ke arena Kendal, tapi itu gue di batangnya pas gue kepleset. Kata gue, anjir. Waduh kata gue, si Malpin ngomong lagi, kan gue udah bilang. Ini kita udah di jalan dari awal loh, kita sampai sini tuh udah aneh-aneh Dul. Lu emang sempet mau yakin lu kesana? Gue ngomong lagi, yakin lah kata gue. Udah yuk, nggak apa-apa. Lagian kan lu cuma jaga motor ini, Pin. Gua yang ini gua yang istilahnya yang penelusuran kan. Yang penting gua kasih tahu aja cara-caranya nanti buat ini kameranya. Dia bilang kayak gitu. Udah kita jalan aja dah. Lagian kan yang penelusuran gua ini, lu kan cuma jaga motor, Pin. Gitu kan. Nah, terus setelah itu gua jalan, gini aja Pin, pelan-pelan aja kata gua. Nah, gua masuk tuh karena Kendal tuh. Pertama masuk ke ke kayak hutan kayak gitu tuh, jalan tengah hutan itu kan. Alas Roban itu kan kayak kanan kiri itu hutan, itu jalan turunan tuh. Ada orang berdiri, dia ngeliatin, cuma dia gini ngeliatinnya kayak gitu. Cuman kan gue pelan-pelan ya. Kalau gue ngeliatin lagi, otomatis dia kayak woi kayak gitu kan. Dia diem doang. Gue gini, kok diem doang? Pin, lu ngeliat orang nggak? Di mana? Itu tadi pinggir jalan. Kayak tua kayak gitu loh orangnya. Kagak Dul. Soalnya gue fokus setang. Ya makanya gue nanya sama lu, fokus setang karena kan lu lihat kanan kiri. Enggak Dul. Halusinasi apa gue ya? Gue balik lagi, untuk gue mastiin itu orang atau bukan ya. Gue pastiin itu. Gue sebelum masuk ke Alas Roban itu gue pastiin, kata gue. Pin, muter balik. Kata gue. Itu gue kayak udah lumayan cukup malam lah, kayak jam berapa sih itu, jam 11:30 lah kayaknya malam. Mobil juga nggak begitu rame di Alas Roban karena kan Alas Roban itu lalu lalang mobil Pantura itu satu-satunya. Ya udah gue muter balik, gue ngelihat yang tadi ke tempat bapak-bapak yang tadi. Anjir, bapak-bapaknya nggak ada. Di sini Pin orangnya Pin.
kayak bapak-bapak kayak gitu, cuman tua, dia ngeliatin gue doang. Terus dia, halusinasi kali lu. Enggak, kata gue. Coba kita tungguin dulu deh beberapa saat deh. Gue penasaran itu orang itu siapa tuh. Terus kan, penasaran gue tungguin, kata gue tuh orang kok nggak ada, kata gue. Coba Pin, agak maju sedikit, coba, kata gue, yuk kita agak ke belakang lagi deh. Mungkin bukan di sini, kelewat kali, kata gue. Soalnya di sini nggak ada kayak warung itu kayak pintasan kayak gitu. Nah terus habis itu sampai warung itu, bapak-bapak yang gue lihat tadi dia ngeliatin gue di pinggir jalan itu nggak ada bang, sama sekali nggak ada. Gue ngeliat kanan kiri nggak ada. Wah Pin, gue kayaknya halusinasi nih, gitu kan. Pas gue maju, kan gue tuh muter balik, kan gue balik arah lagi, asrama lagi. Ada kucing lewat itu, mau jatuh gue. Terus di situ duduk, gue di situ duduk. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya kucing loncat ke motor, jatuh, aku langsung jatuh, kesungkur, aku jatuh di situ. Kayak aku tuh kayak nggak boleh banget gitu ke situ, tapi aku nggak, istilahnya nggak mau pikir yang aneh-aneh kan. Pokoknya titik fokusku pertama aku mau ke Alas Roban. Kita jatuh nggak ada yang nolongin bang, itu nggak ada orang. Terus mobil cuman lewat-lewat doang, nggak ada orang. Gue duduk, gue sambil ngelamun, kata gue. Kayak gue tuh kepikiran bapak-bapak yang tadi. Terus gue tanya, Pin motor gimana Pin? Aman? Lu gimana, aman gak? Ya aman dulu, cuman agak geser dikit lah gitu kan. Yaudah kita motor gue taruh, gue standarin, gue duduk di situ dulu. Kata gue, di sini dulu deh Pin, istirahat, gue minum dulu, kata gue. Terus kata gue, udah enakan gak Pin badan lu? Udah yuk, udah malam nih, kata gue. Cabut kita ke Alas Roban. Langsung. Masih jauh nggak sih? Kata gue. Enggak, kayaknya deket tuh di situ kayaknya. Kita ke bawah. Gue langsung jalan gue jalan, set. Di situ emang ada warung pinggir jalan. Itu gue masih belum masuk ke Alas Roban tuh. Udah Pin, di sini aja nih, kayaknya ini udah hutan-hutan nih, ada jalur masuknya nih. Tuh gue nanya gue ke ibu-ibu itu, ada ibu-ibu kan, ada warung yang jaganya ibu-ibu. Emang itu warung itu ada banyak kan, gue emang sengaja berhenti di warung itu. Gue tanya, Bu, Alas Roban itu mana ya? Gue bilang kayak gitu kan. Lah ini Alas Roban mas. Mas mau kemana? Dia bilang kayak gitu kan. Saya mau ke hutannya bu. Mau ke hutan Alas Roban. Dia ngeliatin gue kaget dong. Ini orang tengah malam, mungkin kata dia gitu. Ini orang tengah malam mau ke hutan-hutan mau ngapain? Tanya. Mau ngapain emang mas? Ini bu, saya kan konten kreator. Teman saya ngajarin, saya cuma mau buat video aja gitu kan. Saya mau masuk ke hutannya Alas Roban, lewat mana bu ya? Gini aja mas, kalau saran saya mending mas sebenarnya orang mana? Saya orang Semarang bu. Oh deket lah di sini Semarang. Iya bu, mending pulang aja ke Semarang mas, jangan ke sini. Karena di sini kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab gitu kan. Karena saya di sini cuma warung. Saya tanya lagi, maksudnya apaan bu? Kayak gitu kan, saya cuma bikin video doang. Masuk ke dalam hutan terus saya selesai bu. Udah itu aja. Saran saya jangan deh. Mending kalau enggak besok tuh. Ini kan suami saya pulang. Besok sama suami saya aja diantar. Gitu. Ketimbang ada apa-apa. Gitu kan. Tapi saya besok saya nggak tahu bu. Saya mau kemana nih bu. Karena saya besok udah pergi. Saya niatnya mau ke Jawa Timur bu. Saya pulang dulu ke Semarang. Gitu kan. Duh gimana ya. Saya si ibunya itu ngomong sambil pucat mukanya sambil ngeliatin saya. Kamu yakin mas mau masuk ke dalam Alas Roban ini, kesini masuk ke dalam hutan? Yakin saya bu. Saya udah siapin nih. Saya udah ada bawa senter tuh. Saya bawa senter. Bilang, jadi aman lah. Saya bilang gitu kan, kata gua kan. Terus kata si ibunya, duh, ibunya telepon sama suaminya. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Karena di situ gue udah malam dan gue juga maksa pengen gue masuk ke dalam Alas Roban. Kata gue ngomong sama ibunya dulu nih. Ya udahlah bu, saya masuk bu nih ya. Masuk saya ya. Ya udah mas, silahkan katanya masuk. Nah kan gue nggak tahu jalannya ke hutan itu kemana. Gue tanya lagi dong sama si ibunya. Bu, masuk ke hutannya ke sebelah mana ya bu ya? Saya nggak tahu. Loh, sampean nggak tahu toh jalannya? Wah saya nggak tahu bu sama sekali bu jalan bu. Terus ke arah mana ya? Tak tunjukin arahnya doang ya, tapi saya nggak mau ya. Terus aku bilang ya udah deh bu, nggak apa-apa, bilang kan.
Tapi ingat saya jangan bawa nama saya kalau ada apa-apa. Siap bu, aku bilang udahlah, aku bilang ibu aman. Lagian kan ada teman saya tuh bu. Oh sampean berdua toh? Masuk ya? Enggak, saya sendiri bu. Cuman teman saya jaga motor di situ. Maksudnya sekalian ngopi-ngopi gitu di situ. Nanti saya yang masuk ke dalam, aku bilang kan. Terus kata si ibunya itu, dia tuh kayak narik tangan gue kayak janganlah gitu loh, narik baju jangan masuk lah. Kayak gue tuh kayak tekad gue udahlah gue jalan nih, kata gue jalan nih, udah deket nih gue jalan. Nah, gue masuk, ibunya nunjuk tuh mas jalan masuknya di dalam sana. Nanti lurus aja itu di situ. Nah, nanti mentok ada pertigaan. Kalau di sana kalau ke kanan itu kita ke hutan luas, kalau ke kiri itu mungkin itu di situ ada jembatan kuno zaman Belanda yang dulu pernah ada bekas Belanda ke sini, cuman itu jarang orang yang ke situ. Nah, nanti kalau emang masnya kenapa-napa teriak aja ya. Nanti kami di sini siap kok. Langsung ke sana. Nanti teman mas paling oke deh Bu, siap. Oke, gue maju, gue masuk ke dalam, kata gue. Kaki gue baru mau masuk ke dalam, kayak kuping itu kayak tit, kayak sakit itu loh. Wah anjir, kuping gue sakit banget nih itu gue. Tapi kayak gue udah sampai situ, masa sih gue nggak masuk kan gitu kan? Gue nggak fokus, gue bikin video, penting gue masuk dulu. Gue pengen ke titik dulu nih, ke pertigaan di kiri ada jembatan zaman Belanda dulu nih. Maju gue situ. Kaget bang gue. Pas gue masuk dalam, wait, kata gue ini kok Alas Sorban kok rame, kata gue. Jadi kiri kanan itu jalan itu, gue jalan tengah-tengah itu orang semua bang. Warung itu, kayak warung-warung kayak gitu. Bu, kata gue, Pak, misi Pak, kata gue, Bu, misi Bu. Gue tetap sapa-sapa itu orang-orang itu, dia kayak ngeliatin gue tuh kayak mukanya kayak lempeng kayak gitu kan, ngeliatin gue. Terus gue ketemu warung lagi di situ ngeliatin gue, tapi kok ya gue nggak sempat bikin video dong, karena kan gue takutnya ada yang nanya gitu. Tapi kalau emang itu semisalkan gue ya gue mikir sebelum ke situ, jauh ke situ gue mikir, kok itu orang nggak negor gue sih, mau kemana nggak ada teguran. Cuman itu gue jalan itu rame bang di sana bang, kayak kiri kanan gue itu kayak warung. Lah berarti omongannya si ibunya berarti kayak nggak bener gitu kan? Ah, masa ini hutan warung? Kata gue, tapi kok tengah hutan? Ya udahlah gue jalan lagi kan, kata gue cuek. Yang penting gue ketemu pertigaan, belok kiri, kata gue. Itu yang gue mau gue shoot, mau gue ambil. Nah, di situ si Malvin udah telepon ke gue. Lu kok lama banget sih? Lu di mana? Ini gue di tengah-tengah, Pin. Lu ngomong biasa aja kan, di hutan, teriak-teriak aja nggak bakal ada yang ini, nggak ada yang ngomong. Aku bilang, hutan pala lu hutan. Di sini banyak orang, Cok. Serius lu? Iya, wah berarti lu selamat tuh. Kalau banyak orang tuh, saya aman berarti. Nah, target lu mau kemana? Yang tadi si ibu bilang, katanya di kiri ada jembatan. Ya udah lu hati-hati, nanti kabar-kabar gue aja. Ya udah deh, gitu. Gue matiin telepon, gue jalan di situ. Itu orang bang, gue sapa bang. Intinya kita kan sopan kan, gue sopan. Permisi pak, atau gue, ibu permisi bu. Gak ada yang jawab. Sama sekali satu orang pun gak ada yang jawab. Dia tuh kayak orang kesibukannya orang masing-masing, kayak kegiatan dia masing-masing, kayak gue dia gitu. Ya udah gue jalan tuh, bodo amat, penting gue udah izin kan, udah ngomong gitu, gue udah bilang permisi, ya kan. Terus gue jalan di pertigaan nih, ini kah pertigaannya? Tapi kok ada warung, ya kan? Gue tanya kok warung, Mas, bu, coba, bu, saya mesen kopi bu, 1, itu kan. Diem terus tuh, diem. Kata gue kok ibu-ibu. Jadi itu warung bang 1. Lampunya itu kayak gini lah. Cuman dia tuh kayak gelap, kuning gelap gitu. Kayak dia nggak beres-beresin itu. Bu,
saya pesan kopi bu, satu. Ya. Tiba-tiba di samping gue ada bapak-bapak. Nopo mas? Oh mboten pak, enggak pak. Saya mau ini pak, mau mesen meh tutup warungnya. Loh kok tutup pak? Rasanya baru lihat warung di sini. Kayak wis delok ki jam piro, bilang gitu kan. Tahu nggak lu di sini jam berapa? Udah malam. Pulang aja, ngapain kamu kesini? Saya mau buat video kak. Pulang. Gak usah kamu kesini. Itu kok marah-marah. Kata gue suruh balik. Kata gue enggak pak, saya mau bikin video ini. Pulang. Gak usah kamu kesini. Udah, di sini bukan tempatmu, dibilang kayak gitu kan. Neng kene ora tempatmu. Kowe balik ojo kowe ngene. Wis. Nada dia tinggi, muka dia udah kayak marah sama gua, cuman kayak kok manusia ini satu, dia tuh kayak gak suka banget aku di situ. Lu nggak weh, ojo ngene. Dari situ gua kaget, dibentak kayak gitu karena bapaknya marah, mundur gua ke belakang. Otomatis gua ngelewatin yang warung rame tadi dong. Pas gua ngelengok, gak ada warung satupun. Gak ada warung, gak ada orang di situ, cuman hutan lebat biasa. Kayak astagfirullahaladzim. Nah di situ gue cepet-cepet lah bang tuh. Gue ngambil kamera, senter, gue siapin semua tuh. Kata gue video biasa nih. Video biasa. Dan tau gak? Pas gue belok ke arah ke atas, itu ada kayak apa ya? Kayak ada orang jalan bang. Kayak kaki duk. Allahu Akbar, aku bilang ya Allah. Nah di situ mungkin aku kebawa panik kali ya bang ya, kebawa panik. Kamera aku matiin, lari aku. Di situ lari. Tempat aku yang nganterin si ibunya ke jalannya itu beda bang. Aku muter bang. Kok ini? Tapi ini jalan raya. Kayak gue. Oh, itu gue udah keluar tuh bang dari situ karena gue takut bang. Balik gue ke jalan raya. Nah, terus gue di situ muka gue udah pada merah semua. Gue udah takut banget gue di situ. Kata gue udah, wah gimana ya? Kata gue ya udah. Gue diem tuh, gue kayak ngedon kan, gue kayak hati gue kayak ya Allah. Malpin tanya kenapa lu dul? Enggak Pin, gue nggak mau cerita di sini. Nanti gue di rumah aja deh cerita. Tuh kan. Terus di situ tuh gue kayak panas dingin bang, gue panas dingin tuh di situ tuh. Bu, saya tadi ketemu bapak-bapak bu, sama ibu-ibu. Di tengah-tengah itu ada warung ya. Nah, terus si ibunya tanya, nggak ada mas. Aku udah bilang di situ warung cuma ini aja, itu nggak ada warung dalam itu. Ada bu, ada warung bu. Terus habis itu dan juga rame juga bu. Kan saya udah bilang mas dari tadi, masih kayak ngeyel gitu orangnya, ngeyel banget. Ngapain ke situ udah. Nih sekarang udah kejadian kayak gini mau gimana? Nah terus gua kan jalan itu kan, jalan kayak ada orang kayak kecelakaan itu biasanya itu ya apa? Digambar itu tuh di aspal itu digambar kayak gitu kan, digambar. Itu ada yang kecelakaan, iya mas. 4 hari yang lalu kalau nggak salah itu ada ibu-ibu sama bapak-bapak kepleset langsung keinjak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gini aja mas, yang penting kan awak mungkin selamat toh, balik pulang aja. Semarang toh, iya Semarang pulang Malpin udah aneh, dia udah nggak mau denger cerita aku Malpin. Terus aku mau cerita ke Malpin itu cerita kayak gini. Gue udah bilang dulu dari awal, lu nggak usah kelas roban, lu sih udah bilang gue dari awal, ini motor kita udah kayak gini udah hancur semua. Gue jatuh, kita jatuh. Udahlah kita pulang dulu ke Semarang, kita nanti ke Jawa Timur ya dah. Yang penting kita pulang dulu, lu pulang dulu ke Semarang kan. Pulang saya ke Semarang bang. Nah habis itu bang saya pulang ke Semarang. Saya sampai rumah, Assalamualaikum. Loh, mas, kok tumben kamu pulangnya pagi banget? Biasanya Bekasi Semarang itu nggak lama loh, kalau naik motor terkecuali naik bis. Oh nggak apa-apa mah, karena kan gue tipe gue itu nggak mau mamah gue tahu apa yang terjadi di perjalanan. Yes, istirahat. Kamu makan dulu. Makan, habis makan gue istirahat di situ. Baru bang gue kayak gue Pin.
tuh kamar, lu masuk di kamar itu aja. Gue di kamar gue kayak pengen sendiri dulu deh. Gue masih mikirin yang tadi. Ya udahlah, gue ngopi-ngopi dulu aja. Malpin bilang kayak gitu. Baru itu pintu belum gue tutup bang. Gue baru kayak kita tuh kayak capek gitu kan. Badan itu kita lurusin gitu. Ada di pintu depan kamar gue itu ada kakek-kakek di situ berdiri. Otomatis gue ngejerit, gue ya jerit dong, nanya dong sama mama gue dong, mah itu ada tamu? Mana nggak ada tamu? Itu tuh di situ tuh berdiri kayaknya tamu orang tua. Terus nggak ada tamu, bilang gitu kan. Kalau ada tamu ya mama nggak mungkin di belakang, dia bilang nggak mungkin di kamar, pasti you nemenin tamu lah. Kalau emang itu tamunya mama, teman kamu mungkin. Nanya gue ke Malpin, itu gue belum tidur bang. Nanya gue ke Malpin, Pin, ada orang nggak masuk ke sini? Kagak dul. Kayak ada orang deh ikut. Malpin udah pasrah, dia udah kayak sambil ngerokok udah pasrah dia udah. Aduh kata gue, Pin, aman nggak ya? Udah lu mungkin capek dul, lu tidur dah. Lu tidur. Kalau lu besok udah enak badan lu, kita ke Jawa Timur. Oke, lu tidur. Nah, disitu gue tidur. Dong. Tidur gue, itu pagi gue tidur kayak jam 7:30 pagi kayaknya itu. Tiba-tiba bang, gue mimpi pertama gue tidur bang. Gue dikejar-kejar sama orang gue. Kayak gue tuh kayak ditarik pokoknya nggak nyaman, ditarik kaget. Allahu Akbar kata gue, anjir. Astagfirullahaladzim. Gue mimpi aneh. Cuman gue doang sendiri, kok mimpi gue aneh ya, kenapa ya? Gue diem dulu tuh, anjir aneh gue mimpi itu. Gue mikir ya udahlah, mungkin karena mimpi biasa. Nah gue tidur, kayaknya tuh Malpin tiba-tiba itu ada di pinggir gue, tidur di pinggir gue dia. Habis itu gue bangun tidur, si Malpin tanya, lu ngerasain nggak badan lu gerak-gerak dul? Kagak bang, gue tidur bang. Tapi gue panas dingin di situ, kayak flu kayak gitu, cuman kayak panas dingin biasa kayak gitu kan. Kata gue kalau panas dingin ya biasalah, emangnya gue biasalah. Terus dari situ, enggak bang, gue nggak ngerasa. Coba dah lu lihat dah video dah. Gue divideoin bang, sama Malpin, divideoin. Nih, gue teriak-teriak bang, gue, tolong, kayak gitu gue teriak-teriak. Terus habis itu gue nangis-nangis, gue sambil teriak-teriak kayak gitu kan. Tapi gue kayak nggak ngerasa, ya badan gue sakit, cuman kayak efek mungkin ya. Nah, ini mama gue nanya, bilang kayak gini, Mas, kamu itu sebenarnya ke Bekasi itu mampir ke rumah siapa? Nggak mampir kemana-mana mah, langsung pulang ke rumah. Bener gak? Bener, kamu jangan ngebohong sama mama, nah, itu kan. Enggak mah, saya nggak ngebohong. Aku bilang nggak ngebohong mah, enggak kok. Awas kamu kalau ngebohong. Ya enggak mah, nggak ngebohong. Terus habis itu, yaudahlah mama istirahat. Lagi ini udah sore kan, kalau gue bangun sore kan. Udah sore nih, mama istirahat, capek kan mama kerja. Nah setelah itu, mama gue itu istirahat. Dia ini gue nanya sama Malpin, bang, emang tadi gue bener bang? Iya dul, bener dul. Lu teriak-teriak kayak orang kejang-kejang kayak gitu, kayak minta-minta tolong kayak gitu. Terus kayak gimana sih? Pokoknya susah dah dijelasin dah. Lu sendiri dah lihat dah, gitu kan. Tuh, kata gue, bang hapus. Nanti ketahuan nama gue, lu bahaya lu, kata gue. Nanti ada gue diomelin bang. Nanti kita bakal malah nggak bisa ke Jawa Timur. Tapi gue badan itu udah drop bang. Udah drop gue. Terus habis itu ya gue ngopi seperti biasa sambil gue ngelamun. Katanya sih gue ngelamun nggak jelas ya, emang gue suka sendiri kayak gitu kan, emang kebiasaan gue sendiri ya. Tapi kesendirian gue itu kayak aneh banget kayak gitu, kayak gue ngopi kayak si Malpin itu kayak aneh gitu. Biasanya kan kalau ada kawan kita ngobrol sama kawan, kayak gue tuh sendiri kayak gitu. Nah kedua hari gue tidur, mimpi yang kedua itu kakek-kakek yang pertama gue mau istirahat datang lagi bang. Bahkan lebih dekat lagi dengan gue. Kayak muka marah, pokoknya itu marah banget kakek-kakek itu. Terus kata gue dalam mimpi gue bilang, Bapak siapa? Terus tiba-tiba nubruk gue itu, kayak gue ditubruk sama kakek-kakek itu. Bangun lagi gue. Malpin itu udah mulai aneh. Nah dari situlah gue cerita tuh sama mama gue tuh. Terus kata mama gue, kamu kayak kesurupan dul, kamu nangis-nangis, kamu jerit-jerit, kamu kayak gimana ya,
bukan kayak kamu kayak gitu, kayak kamu tuh kesurupan sebenarnya. Kalau mama bilang itu kamu kesurupan deh. Ya kan gue nggak sadar bang, kalau gue posisi gue lagi tidur kan gue nggak tahu. Nah terus ya itulah sama si Malpin, udah dulu lu jujur aja deh ke mama lu, itu juga jalan terbaik itu kan, lu ngobrol sama mama lu. Nah terus gue cerita tuh sama mama gue tuh, iya mah aku habis dari Alas Roban. Wah, gue dimarahin bang di situ bang, dimarah-marahin gue. Lu ngapain ke situ? Lu nggak tahu cerita itu tuh gimana, asalnya gimana? Terus abis itu, yaudah, ayo kita ke pondok pesantren. Itu kan, ini udah nggak bakal beres nih kamu. Dalam keadaanku sakit bang, sakit aku digotong sama si Malpin itu, digotong sakit ke guruku. Nah, sampai itu aku ke rumah guruku, di situ di depan rumah guruku itu, kita buka pintu, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Oh, kowe Dul. Rene mlebu. Oh iya, loh. Terus habis itu duduk ya, itu kan duduk terus. Loh. Kamu sama siapa? Kan. Saya sama mama sama teman di luar tapi. Coba suruh masuk. Masuk tuh. Ini ada orang nih. Ada kakek-kakek nih. Kamu habis main dari mana nih? Begitu kan. Saya ceritain lah di situ. Nah dari situ saya ceritain bahwa saya kelas Roban, saya ketemu yang lain-lain dan aneh-aneh. Wah kamu itu dulu katanya. Yaudahlah gini aja. Udah kamu saya di Ruqyah tuh bang. Saya di Ruqyah sama guru saya. Saya itu bang, saya tidur bang habis di Ruqyah. Saya diyasinin bang. Yasin ini santri cowok, ini santri cewek. Saya diyasinin itu bang. Saya kayak orang meninggal kayak gitu, diyasinin. Terus saya diyasinin tuh. Dari situ guru saya ngomong, Dul, lu kayaknya harus ke sono deh, ke Alas Roban lagi. Lu bilang aja lu minta maaf, lu bawa ini kita bukan kayak apa ya, bukan kayak musyrik, tapi kayak kita tuh menghargai mereka. Dan lu minta maaf dah. Udah lu balik dah ke sono dah. Tapi jangan bilang sama mama ya, kalau saya balik lagi ada ini. Enggak, saya nggak bakal bilang. Paling saya suruh bilang kamu suruh balik lagi ke sana. Nah saya tuh lumayan agak sakit sih bang. Agak sakit, saya pulang dari rumah guru saya tuh malam tuh. Kayaknya malam. Saya istirahat. Besok sorenya dalam keadaan saya masih sakit juga itu di situ. Siapin. Mama mau ikut. Aku bilang mama jangan ikut. Aku bilang ini urusan saya. Aku bilang kan. Udah biar aku aja. Kan. Loh tapi nek kamu kenapa-napa ya? Enggak. Aku bilang aman mah. Kamu lagi sakit loh. Enggak. Aku bilang aku kekeh aku mau ke sana. Aku bilang. Nah aku bilang bang udah starter motor kita jalan. Aku bilang, jalan tuh gua mau Malpin. Nah ketemu yang bapaknya itu, yang suaminya si ibu itu, gua ke warung itu lagi. Loh kok balik mana itu? Iya pak, saya diceritain sama guru saya gini bahwa saya suruh guru saya itu saya suruh minta maaf sama dia, sama yang penghuni situ katanya. Ini ada kakek-kakek yang selalu ngebayangin saya gitu kan. Ya udahlah saya anter. Kamu jalan itu inget gak malam sampai mana? Oh saya inget pak. Kan. Itu gue jalan sore kayaknya itu. Sore jam 3 lah. Jam 3an gue sore. Malam hari sama siang hari tuh beda banget. Kayak rame banget. Siang hari tuh kayak sunyi bang. Sore itu sunyi. Gak ada aktivitas makhluk manusia itu gak ada. Kayak gua, si Malpin, bapaknya. Udah sama bawa yang emang gue mau minta maaf sama dia. Sama si penjaga situnya lah istilahnya. Kayak gitu biar dia gak ngikut gua kan. Jalan gua. Nah terus setelah itu Pak ceritalah gue yang flashback yang kemarin. Kayak dia banyak mas cerita orang kayak gini, cuman saya mah cukup tahu gitu kan. Yaudah ini di mana nih tempatnya? Kita ketemu pertigaan. Oh pertigaan. Oh berarti sana. Ayo kita ke sana kan. Kesana di sini pak saya ketemu warung, dan warung itu bapak-bapaknya ngebentak saya pak, saya suruh pergi, dan si ibunya juga diem terus. Oh alah iya mas, sering gitu kan. Bapaknya wis sering nengin mas. Nah terus dari situ gue kayak disuruh apa sama gurumu? Saya suruh minta maaf. Udah saya suruh minta maaf. Terus saya suruh naburin ini aja udah. Ya udah. Nah si bapaknya baca-baca kayak gitu, baca-baca Jawa kromo karena saya Jawanya kasar karena saya nggak tahu kromo, dia kromo. Itu ya wis mas lempar ke wae rapopo. Wis lempar ke. Awamu ngomong jalu ngapura lah kowe saiki jadi pelajaran go awakmu dhewe. Kayak ojo balik reneneh,
nek balik neng kene iki ora apa-apa, sing penting ojo menantang. Ojo nantang yen ojo ngerendah ke tempat. Oke Pak, siap. Ya udahlah, aku dalam hati aku minta maaf. Ya udah nih aku kasih ini, gak usah ngikutin gua lagi ya, gak usah ngikutin saya, Mbah. Yaudah Mbah, aku minta maaf. Anjir berani gua. Udah, gua lemparin tuh. Ya wes yuk balik. Kita muter balik ke arah balik tuh. Karena itu udah sore tuh, karena jalurnya jauh banget lah. Ada ular piton itu, Ritulatus kayak ular piton. Wah anjir, besar banget bang. Itu kayak besar banget tuh. Ngehalangin jalan bang. Itu ular gak maju, gak mundur, ngehalangin jalan di situ. Karena saya orangnya kayak penasaran kan, meskipun saya sakit gitu kan. Saya sakit tuh, saya udah lemah di situ. Saya emang dibantu sama Alpin. Terus itu ular kok di situ terus. Wis, nanti dulu. Biar dia pergi dulu. Mungkin Mbah Kene, biasanya kalau Jawa itu Mbah Kene itu kayak penjaga di sini mungkin kan. Oh yaudah, oke. Tapi ada kali 15 menit kalau nggak setengah jam kayaknya. Aku colek-colek kayak gini. Itu ular asli bang, ular asli. Nggak jalan bang, nggak jalan. Itu waktu udah larut malam itu aku. Udah mau larut malam lah, udah mau maghrib kayaknya itu. Kata aku, Pak saya harus keluar dari sini. Trauma kan gue trauma terus itu. Udah Pak kita keluar aja Pak, kata gue udah. Ada jalan lain nggak? Ada. Loh gue muter-muter lagi. Tiba-tiba gue nyampe di situ. Ada salah satu kuburan, satu-satunya kuburan di situ. Di Alas Roban. Jebret ada. Wih, kok ada kuburan? Gak, Pak ini kuburan siapa ya? Ya itu yang konon sih kata orang sini, ini yang babat Alas Robannya yang dulu tinggal di sini. Wah itu ya Pak. Iya katanya. Terus abis itu ya udah kita kirim Fatihah dulu karena kan aku suka kayak gitu kan, suka kirim Fatihah. Ya udah Pak saya izin mau ngirim Fatihah dulu ya sama mbahnya. Nah pas aku ngirim Fatihah, terus tiba-tiba emang itu udah mau azan maghrib, udah kayaknya 10 menit lagi kayak itu azan maghrib, gue harus keluar, gue ngirim Fatihah. Habis itu gue langsung pulang ke bapaknya. Pak kita pulang Pak. Ya pulang, pas gue pulang habis itu ke tempat yang tadi ularnya udah hilang. Itu ular hilang. Ya udah gue balik seperti biasa, gue sama Malpin tuh gue seperti biasa gue balik. Terus habis itu gue diomongin sama bapaknya, Mas jangan lagi-lagi ya kayak gini, jadi pelajaran gue awakmu buat kamu. Gak usah kamu balik-balik lagi ke sini. Boleh kamu ke sini cuman gak boleh nantang ya. Nah berarti ya emang dalam pikiran gue berarti ya bukan disebut gue kebetulan, mungkin itu hanya kebetulan seperti ya gue di Alas Roban kayak gitu kan. Ya udahlah, gue habis maghrib tuh balik gue ke rumah. Terus gue seperti biasa, gue habis maghrib gue bilang ke mama gue udah nungguin tuh depan pintu. Gue keadaan gue lemas juga kan, capek juga gue. Gimana Mas? Udah mah, udah kamu nganterin ininya dari Pak Ustadz? Udah. Oh ya wis, udah kamu istirahat, ambil wudhu sih, ambil wudhu dulu. Ambil wudhu lah aku. Ambil wudhu pin. Ya ambil wudhu lah. Dulu gua tidur di samping lu ya. Ya udahlah, itu gak ada. Takut lu kenapa-napa. Ya udah pin. Dan terus setelah itu gua tidur seperti biasa. Aman bang. Si Malpin udah aman, udah nggak ada gangguan lagi lah, udah kayak normal kembali. Ya terus habis itu ya alhamdulillah ya sampai sekarang nih gue sampai sini dan gue sehat tuh, kata gue ya alhamdulillah. Ya mungkin yang bisa gue ceritain kejadian yang paling ngeri yang gue rasain di Alas Roban ya kayak gitu bang. Oke, diminum dulu silakan Bang Dul. Adanya Al berarti ya. Al Eldul. Gue beneran gue anjir cerita kayak gitu. Udah kan? Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Dul nih. Apa namanya saat penelusuran ke Alas Roban. Iya, ya pertama kalinya. Pertama gue jadi diajarin kreator. Ternyata terjerumus si kreator horor itu live gitu Bang ya. Iya, live gitu. Karena iya. Bang Dul nih suka menyendiri, suka sendirian. Iya, gue suka sendiri. Gue orangnya gak suka rame sih Bang. Gak suka rame, sama gue juga gak suka rame Bang. Gue suka sendiri kalau lagi boker, kalau lagi mandi. Besok aja gue ramein Bang, lu boker gue lemparin dah. Gue berdua gitu. Bang Dul gitu kan. Kalau enggak kita barengan Bang, udah keluar belum? Jadi itu emang kreator kan
ada yang nggak percaya dengan setan kan ada ya. Iya. Jadi dia jadi apa namanya terjun ke dunia kreator horor gitu kan. Ada yang apa namanya bahasanya itu skeptis gitu kan. Iya. Ketika terjun di kreator horor, oh iya ternyata ada kan banyak background gitu kan. Iya, iya. Ternyata Bang Dul ini sendirian dan ternyata bermanfaat tuh ternyata untuk kreator horor kan sendirian juga. Saya sendiri. Iya kan Ya, pas di Alas Roban itu kan dan Sendiri di Alas yang Roban. lain-lain juga sendirian juga kan. Iya, sendiri semuanya. Oke, nah sebelum ke kreator horor Bang, Abang sempet ini nggak tahu tentang rumor Alas Roban? Kalau rumornya, ya sebelum saya jadi kreator, ya rumornya yaitu pertama saya kan buka sosial media ya kan, Iya. prank. Oh, Karena bunyi, saya suka prank. sendiri, iya prank ya. Prank. Ya, oke, gua iniin, gua Scroll, scrollan, ya, gua prank. scroll. Alas Roban keren juga nih, ya kan dengan ceritanya dia tuh Iya. betul apa enggak sih gitu kan? Karena kan gua istilahnya penasaran juga tuh. Nah, penasaran juga bener gak sih ceritanya kayak gini Alas Roban? Nah terus besok lagi scroll lagi muncul lagi, terus muncul lagi gitu. Bener gak sih? Lagian kan dari Semarang ke Alas Roban itu ya paling Deket lah itu kan ada di 2 Batam. jam lah. Iya. 2 jam lah, deket. Nah dari situlah gue penasaran tuh. Makin penasaran. Iya. Nah kebetulan gue punya teman juga si Malpin, itu kan kreator. Iya, kreator juga. Iya. Dan dia udah pernah ke situ. Enggak. Oh, belum. Dia hanya cerita doang. Oh, cerita doang. Cerita doang yang Ya pas sama Abang kan berarti udah pernah ke situ juga Sama kan? saya, jadinya? iya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau di rumah nih Bang Dul termasuk apa ya? Orang ketakutan, bukan ketakutan, orang takutan ya? Penakut apa? Sama setan. Kalau di rumah sebelum jadi kreator horor nih. enggak. Enggak. Karena saya suka sendiri. Kadang-kadang ya mungkin gelap itu saya suka gelap. Oh. Suka sendiri. Jadi iya. kayak mungkin ada di rumah saya itu kayak di belakangnya itu kayak kebun-kebun kayak gitu. Orang kan sore itu saya malam-malam itu nongkrong ya biasa. Ya kayak ada lempar ada itu ya sebut amat ya berarti biasa. sebelum terjun ke dunia horor tuh Bang Dul juga di rumah juga sering begitu ya ngalamin kejadian yang aneh ya? Iya, cuman saya nggak masuk ke nggak belum jadi konten, Iya. kayak udah kayak biasa kayak jalan ke kuburan itu kayak Ya udah biasa, Ya dianggap udah, biasa, kayak iya. jalan rame gitu ya, nggak Kayak- ada penakut apa gimana ya kan? bahkan saya paling nggak suka itu kayak saya diajak ke mall kayak gitu ke rame-rame pameran kayak gitu nggak suka saya kayak aneh. Oh iya, emang kan menyendiri tuh bukan orang introvert loh, bukan kan? Kayak aneh. Karena gue juga suka menyendiri juga, bukan berak, bukan. Ah, bukan ya, bukan beda ya? bukan. Emang kalau ini tuh gue sendirian ngelamun, ya kan? Cicilan gimana ya? Iya. Anjir, lupa sih nggak gue jadi cicilan. Siapa yang Wah ngambil ya, ya? peleter gue gimana ya gitu. Nah kalau saya itu kayak Masa ngomongin gitu rame-rame, peleter gimana kan nggak mungkin. jadi di dalam keluarga aku itu aku orang yang paling nggak suka rame. Rame. Bahkan keluarga aku kumpul, ini keluarga aku kumpul sampai kakakku tuh sampai bilang, "Kowe iki ngumpul ki mbek wong, ojo mbek setan." Oh iya. Kayak gitu. Loh, aku bilang kenapa? Oh. Lah kowe iki dhewean toh, maksud kamu tuh sendirian terus di sini loh. Iya. Itu loh manusia banyak ada mama, ada itu kamu duduklah di sana. Oh. Ngobrol lah. Jadi aku tuh bukan kayak nggak pernah cerita sama orang tua, terus nggak pernah ngobrol-ngobrol tuh kayak mah udah makan kayak biasanya keluarga kayak gitu. Biasa, Cuman iya. nggak pernah berbaur. Berbaurnya cuman hanya kayak punya kebutuhan kayak gini kayak gitu. Cuman kalau kayak kumpul sama adekku itu aku nggak. Oke. Aku lebih suka kayak sendiri. Ya kalau ada apa-apa, misalkan kayak aku gabut gitu, nggak. Kita kan kalau gabut kan main ke rumah Ada temen ya. teman, Ya betul. kalau gua nggak, kalau gabut Nongkrong gua, gitu enggak ya? ya gua di belakang rumah yang di pohon bambu kayak gitu, pohon bambu gua kayak duduk ngerokok kayak gitu kayak. Gokil. Kalau pikiran sih nggak ada pikiran kayak ketemu setan nih, iya. ketemu hantu nih, enggak kayak biasa aja. Wah ini harus Kayak contoh ngerokok. juga nih jangan Biasa aja kayak jadi orang yang penakut, ya kan? Apalagi penakut Iya. sama setan. Setan itu kan ditugaskan untuk menyesatkan manusia, ya kan? Untuk menakut-nakuti manusia. Menakutkan manusia. Kita jangan malah jadi takut Takut gitu kan ya? sama. Iya. Nah terus kemudian balik ke Alas Roban nih. Nah ini menarik juga yang masalah warung nih, warung Iya. yang ibu-ibu tuh, Aha. ya kan? Itu kan tengah malam tuh. Iya tengah malam. Dia tetap buka tuh. Buka bang. Oh. Ini Pas di warung itu? Ini warung yang mana dulu nih? Yang nunjukin jalan. Iya, itu buka bang 24 jam bang. Oh 24 jam? Iya, kadang-kadang itu yang jaga itu istrinya. Jadi dia punya giliran kayak gitu. Oh, ada Suaminya, jam-jamnya. dia tuh ada suami istri gitu berdua.
Nah kalau istri itu bawa anak di situ. Oh. Jadi kadang-kadang tidur di situ gitu. Tidur Iya di situ. iya iya. Berarti warung itu buka kecuali tutup ya. Buka kecuali tutup. Iya tutup. Ya betul kan. Buka kecuali tutup. Gak usah dipikirin. Udah lah bang. Gitu kan. Nah, pokoknya 24 jam itu. 24 jam. Nah berarti di warung itu ada driver truk gak di situ? Apa pas? Kebetulan pas gue datang ke sana nggak ada. Nggak ada. Cuman ada 2 mobil truk yang istirahat. Oh tidur biasanya Tidur kan di di pinggir situ. jalan. Iya. Iya. Wah gokil juga nih untuk truk-truk yang lintas Alas Roban nih tidur Tidur di alas Roban situ. kan. Karena saya dapat ini cerita dari bapaknya. Jangan kan kamu mas masuk ke dalam sana, dia bilang itu kan. Supir truk aja lagi tidur itu ditongolin sama penjaga di sini katanya. Walaupun nggak masuk ke dalam hutan. Walaupun nggak masuk dalam hutan, dia bilang gitu. Kamu itu aneh lagian katanya. Ya aku ya gimana ya, kayak gua udah bersalah kayak gitu kan. Ya udahlah gua diem. Iya Yang Pak. pemilik warung pernah ke dalam hutan nggak? Enggak. Justru dia nggak pernah ya? Nggak pernah, dia cuman kayak dapat kayak informasi kayak orang nyasar sama dia dicari gitu ini kayak nolongin lah kayak kalau kayak kita gitu kayak cuman kayak stay di situ tapi kalau ada apa-apa dia nolongin, Tetap ikut bantu berpartisipasi kayak gitu. Oke, nah berarti warung ini bukan warung gaib ya, yang ibu-ibu ini ya, emang itu ada di situ. warung asli itu pinggir jalan persis. 24 jam buka kecuali tutup gitu kan. Nah pas masuk itu kan masuk ke dalam hutan, kira-kira berapa jauh dari titik warung itu? Banget. Jauh Sekilo banget. ada? Jauh banget. Perkiraan aja 20 menit kayaknya. 20 menit Jalan kaki itu lumayan jauh loh. 20 menit ya, 15 menit kayaknya. Jauh, pokoknya jauh banget ya. Kayak berarti misalkan abang teriak pun nggak tahu kedengeran apa enggak ya? Masih tanda tanya, suara mobil pun agak kurang. Oh, suara mobil tuh gede loh. Iya, makanya saya kasih tahu video saya tadi. Iya. Itu nggak nggak ada suara mobil. apa-apaan. Nah, itu saya tengah. Itu tuh belum masuk ke pertigaan itu. Tengah pertigaan itu. Oh, belum. Itu jauh lagi. Oke, berarti ya beresiko juga ternyata ya kalau live horor gitu ya. Ya, itulah. Kalau di hutan ya? Kalau di hutan ya itulah resikonya. Iya. Oke. Nah, terus kemudian nih pas masuk hutan Alas Roban kan Bang Dul tuh kayak ini nih. Bukan kaya tapi sepenglihatan Bang Dul kayak kanan kiri tuh banyak orang jualan. Ya kan? Orang jualannya itu modelannya warung kayak yang di ibu-ibu apa kayak di lesehan gitu. Warung kayak rumah kayak gitu, gubuk kayak gitu, kayak gubuk-gubuk buat petani kayak gitu. Iya. Ya itu, terus di situ ada manusia umumnya kayak kita ngopi kayak gitu. Jualan apa aja nggak Bang ingat? Enggak tahu. Oh, Cuman duduk, warung, lampu. Tapi dia nggak tahu jualan apa ya? Enggak tahu. Karena kan titik fokusku emang awalnya ke tengah. Jadi ya mungkin kalau si ibunya ngajak ngobrol saya mungkin mampir. Lihat jualan apa nih Bu? Kali ngopi kan saya sambil gali informasi kan? Iya. Enggak, dia diem. Oh. Yang ngeliatin saya yang diem. Iya. Pas di lokasi kita bilang pasar gaib lah itu ya. Karena kan ya mungkin bisa jadi kan, itu. Karena pas keluar tiba-tiba nggak ada kan? Pasar nggak itu ada. kan. Nah, Abang sempat kepikiran nggak? Gue pengen beli nih. Apa karena di mejanya nggak ada jualan jadi nggak beli? Kalau kepikiran itu saya nggak kepikiran pengen beli ataupun pokoknya kalau saya udah di tengah-tengah itu mau ngeliat warung ataupun apa ya saya fokus cerita dari ibunya. Katanya kan kosong tapi kok rame. Terus ketika aku tanya kok diem terus orang-orang yang ditanya di sini yang jualan itu ya kayak biasa kayak gitu Mas, kayak kita jualan biasa. Pakaiannya kayak orang kita apa kayak zaman dulu? Kayak gimana? Kebaya. Hitam kayak gitu, hitam kayak kayak putih-putih kayak gitu, hitam putih kayak gitu. Hitam-hitam apa putih-putih? Iya, hitam putih lah kayak gitu. Kayak gitulah. Pokoknya kayak gitu. Jadi dia tuh kayak fokus ke dianya, saya fokus ke saya. Oh. Jadi ketika saya tanya, ya dia tetap fokus dengan apa yang dia kerjakan di situ. Oke, berarti kayak seakan-akan yang ada di situ tuh nggak ngeliat Bang Dul. Iya, ya cuma kan? Dia lagi sibuk aja sendiri sibuk aja sendiri. Makanya dan Bang Dul juga seakan-akan kayak nggak ada dia, makanya lurus terus gitu kan pandangannya. Iya, kalau emang itu warung dia jualan kan, kalau emang dia nanya, biasanya kan warung itu nanya dong. Ayo beli, Mas, mau kemana? Sinilah mampir dulu, ngopi dulu. Kan orangnya aja diem aja. Oke, nah apa mungkin tandanya pas baru masuk tuh kupingnya tung, iya, gitu tuh. Pas balik suaranya ganti gak Pak? Masih tung apa? Prek. Enggak. Kan pas masuk itu kan kayak pengang apa sih? pengang. Iya, kayak pengang. Kalau kita naik mobil turunan. Cuman kayak gue tuh kayak
biasalah mungkin dia kayak gini biasa kan kayak pengaruh kayak gitu kan, kayak udahlah udah masuk kayak gitu. Pas balik-balik suaranya tin 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 kayak gitu. Oh, klakson. Pas gua lihat, buset dah. Apa tuh? Ya Allah, Bang ngejar-ngejar gua. Iya, gua belum bayar Bang gua. Lagian ngomongnya. Nah, iya. Gua Berarti suka bercanda nih juga Bang Dul. ya lu Bisa dipancing dikit, bisa kemana-mana gitu obrolannya. Keren juga nih. kadang orang gua lagi gua cerita panas dingin lu bisa-bisanya lu. Kan biar teman-teman semua nih ada hiburannya ya kan, Iya sih, gitu. iya. Berarti pas keluar tuh kayak nggak denger apa-apaan, tapi pas masuk baru ngelangkah itu. Ya, baru ngelangkah kayak Oke, kuping kan itu ada kayak juga tuh. tit, gitu. Ya mungkin punya teman-teman, bukan teman-teman, tapi narasumber kita di sini juga ada ngerasain ketika masuk di suatu tempat, mungkin para explorer juga kan kayak pengeng, dengung, terus nggak dengar apa-apa, dengar tuh kayak dikit gitu. Iya, yang kayak masuk jauh, kuping, suara kayak jauh, suara jauh jauh. gitu Suara kan. jauh. Kita teriak juga kayak apa sih? Suara jauh. Baru oke, berarti itu yang kalau kita baca artikel kan Alas Roban tuh ada pasar gaib, warung gaib, ya terus apa namanya tempat, mohon maaf, buang mayat, Iya. gitu kan. Terus kemudian emang sejarah juga situ ada loh, zaman Belanda. Iya, ada Ya itu kan jembatan. bahkan ada bangunan apa? Jembatan yang zaman dibuat dari Belanda. zaman Belanda. Wah, jembatannya sempat lihat nggak Bang? Kayak gimana sih, kecil apa gimana? Nggak ada Bang, gelap. Oh. Orang saya mau masuk ketemu pertigaan aja mau masuk ke sini udah dibentak sama bapaknya. Oh iya. Mau apa wene kene? Balik oh. Balik. Cok. Jangkrik ya. Oke. Jaran. Kampret ya. Sekian kopi pora ya Nah, Kayak gitu. terus balik apa namanya? Ya kita nggak tahu lah di Alas Roban tuh misterinya apa gitu kan ya. Kita nggak bisa nebak di Alas Roban tuh sebenarnya ada apa gitu kan. Tapi yang dirasakan sama Bang Dul seakan-akan kayak masuk ke pasar dan seakan-akan di situ tuh ada peradaban. Iya, ada aktivitas lain Ada gitu. aktivitas lain Ada selain aktivitas Bang ramai Dul. selain Padahal saya. kan dari ibu-ibu warung atau bapak warung itu ya, atau pemilik warung Hah? masuk hutan ya nggak ada apa-apaan. Ya nggak ada. Sepi. Terakhir ya itu warung itu. Iya, yang Ada paling lagi juga paling di pinggir jalan lagi. pinggir jalan lagi. Nggak mungkin warung di sana, kecuali warung di sana situnya ada pedesaan mungkin ya. Nah, Gitu kan, tapi kan hutan. nggak ada hutan semuanya. Oke, kalau ditanya lagi nih Bang Dul, mau lagi ke Alas Roban? Di tempat itu lagi? Nanti deh tanya sama guru saya dulu dah gitu aja dah. Oh. Nanya sama Mak dulu aja. Mak, kalau kesurupan lagi nanti cangcang saya matalin ya kaki saya ya. Cang-cang. Taruh di lemari ya. Biar saya nggak ngajer-ngajer kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Berarti pas balik tuh sempet diomelin dong sama Mama? Enggak kan nggak tahu. Iya, pas dikasih tahu Alas Roban baru ngomel-ngomel. Iya, diomelin gua. Oke. Kayak lu ngapain lu ke sono gitu kan. Oh iya. Kayak orang-orang nggak jelas kamu ke sana-sana. Di sana itu bukan tempatmu. Gitu kan. Oh. Ya kayaknya sih mamaku juga tahu. Tahu. Cuman itu cerita dari versi mamaku yang tahu cerita Alas Roban. Iya. Cuman pas saya tanya emang betul. Ya iya kamu ngapain ke sana? Kan banyak tempat-tempat yang lain. Kayak gitu. Oke, nah kalau kesurupan selain di Alas Roban, misalkan Bang Dul abis explore, pernah di tempat lain nggak selain di Alas Roban? Misalkan dari rumah kosong atau apa? Enggak, cuman kalau ada yang ngikutin pernah. Tapi kalau kesurupan baru pertama kali di Alas Roban. Itu sampai Dan terakhir kali jangan sampai ada lagi. pokoknya itu pertama itu aja sampai sekarang enggak. Oh, jadi jangan sampai lah kesurupan. Iya, saya paling kesurupan gak punya duit doang, surupan saya. Oke, ini menarik juga nih pas di Rukiah. Ternyata kata si gurunya itu kan minta maaf dan sebagainya ke sana. Seharusnya kan misalkan kita ngelewatin suatu titik atau tempat, ketika kita lewat kita nggak tuh, yang tadi apalagi kuburan ya? Iya. Ada. Besokannya kan kalau kita ke situ lagi pasti ada. Pas pertama ke sana nggak ada, pas kedua lagi ke sana justru ada. Saya nggak tahu. Oh. Nggak tahu itu ada kuburan. Nggak tahu ada kuburan. Tahu-taunya yang ya saya pulang itu tuh, yang habis saya itu muter itu ada kuburan loh, kok ada kuburan. Sempet lihat ada nisannya nggak Bang? Di dalam. Oh di dalam. Jadi dia tuh kayak kuburan keramat kayak gitu. Iya, kayak ada bangunannya kecil. Kuburan satu ada bangunan, udah itu aja. Oh biasanya kalau kuburan keramat tuh di nisannya dililitin tuh sama kain-kain. Kain-kain putih, Iya ya kan? kan? Saya nggak ke dalam, karena kan keadaanku lagi emang. Berarti di kuburan itu cuma satu ya? Kayaknya sih di situ satu. Soalnya
saya nggak tahu cerita pastinya itu kuburan itu ada berapa, ada di mana, ada sebelah mana. Saya taunya Alas Roban adalah sebuah alas dan aktivitas gaib itu banyak di sana. Dan itu si bapaknya yang muter ke sana itu kuburan. Iya, Alas Roban mungkin ya para explore gitu lah ya. Terus kemudian supir-supir truk tuh yang lewat Alas Roban. Iya, katanya itu supir-supir truk juga. Ya, jangankan kamu Mas yang masuk ke dalam, orang supir aja diturun di sini diganggu. Iya, kalau misalnya kita bukan kreator horor, ngapain juga kelas Roban? Ini kan mau camping, ngapain camping sama pocong, ya kan? Iya, oke. Nah, berarti guru abang ini sempat bilang nggak alasan kenapa si kakek itu ngikutin abang? Saya katanya nggak sopan. Nggak sopan? Kenapa nggak sopan nih? Apa nantang-nantang apa gimana? Ya mungkin. Kan kita nggak tahu ya, kita kan berasa sopan nih, tapi dari pandangan orang lain kan sopan. Itu dia, mungkin karena hati saya terlalu kekeh kali ya. Pengen ke sono kayak gitu, kayak gua nggak percaya lah, kata gua kayak gituan dah. Gua jalan pokoknya titik Alas Roban nih, gua di Alas Roban. Tapi gitu. misalkan nantang-nantang kan orang live horor itu kan emang harus nantang. Iya, tapi Iya dong? karena saya kan baru belajar. Dan saya nggak ngerti. Jadi saya itu pertama kali saya jadi ngonten kreator, iya. Jadi tadinya si Malpin itu teman saya mau ngajarin. Dia aja nggak bisa ngajarin saya, bingung, orang saya udah masuk ke dalam karena saya saking penasarannya. Oke, jadi mungkin kalau untuk teman-teman semua kreator live nih bisa TikTok ya, misalkan penulisan sendirian, temennya terus di ujung, usahakan bawa HT, dia takutnya kenapa-napa ya. Iya, kalau saya nggak bawa HT sih salahnya itu. Iya, terutama di hutan ya, kalau di rumah kan ya gedung. Mungkin temennya di luar, di parkiran, di dalamnya sendirian, nggak masalah lah. Tapi kalau di hutan usahakan dipakai HT. Takutnya kan kita kasihkan explore, kita nggak tahu jalannya kemana, terus aja. Iya, saya sering juga tuh nyasar kayak kan? gitu. Kasihkan, wah ada ini, kejar. Karena kita nggak tahu kemana tuh. Nah itu dia, saya juga tuh sering kayak gitu. Makanya ya mungkin ya lebih bagus kalau kita kreator horor kita ke hutan. Kalau emang ada yang mantau pakai HT lah. Pakai HT lah. Takutnya ada apa-apa. Yang emang itu cerita pengalaman saya, emang betul-betul saya alami dan nggak mau saya kesana. Iya. Takutnya tadi nyasar atau enggak tindak kekerasan kan kita nggak tahu. Iya, karena kan kita di hutan, kita teriak pun kan nggak ada yang dengar. Iya, oke. Nah jadi untuk teman-teman semua nih abis nonton video ini langsung ke TikToknya Bang Dul nih. Iya. Biar ramein TikToknya Bang Dul nih, ya kan? Oke. Nama TikToknya apa Bang? Travel Horror TV. Travel Horror TV. Wah, Travel Horror TV. Iya. Wah, gokil. Kenapa namanya Travel Horror? Pasti kan ada background tuh. Nah, karena awalnya saya bikin kayak gitu. Punya travel? Enggak. Oh, enggak. Karena saya kemana-mana naik travel. Saya nggak ada kendaraan. Oh, iya. Jadi awal saya jadi kreator pun saya nggak punya kendaraan. Oke. Jadi saya kemana-mana, contoh. Misalkan mau dari Semarang kemana gitu? Iya, saya dari Semarang mau ke Purwokerto. Iya. Ya udah saya naik travel. Oh, keren juga sih travel horor ya. Keren gimana, boros? Ya, keren lah. Keren. Filosofi nama itu kan pasti ada backgroundnya kan? Iya, ada juga yang ngomong, abang tukang travel, kata gua, pale lu tukang travel. Kata gua, lu nggak tahu aja ceritanya, gua bilang. Terus travel, abang tukang narik travel, mata lu kata gua. Travel Bakahoni lagi lampung tuh, panjang-panjang, wah ngebut-ngebut tuh. Awal travel itu ya aku emang gak ada kendaraan. Oke, jadi untuk teman-teman semua rame nih TikTok kayak Bang Dul nih, live tiap hari apa aja Bang? Setiap hari, setiap hari habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib sampai selesainya nggak tahu jam berapa kan gitu ya. Oke, langsungnya link itu ada di bawah video nih ya teman-teman semuanya, itu Travel Horror TV, ramaikan. Oke, ya wis, gue rasa cukup pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Dul nih sehat selalu Bang. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya dan banyak yang nonton di TikToknya Bang. Amin. Oke. Insyaallah. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Dul ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Dul, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.